Kabar gembira, Presiden Jokowi terpilih menjadi Sekjen PBB untuk tahun 2026. Ini menjadi peluang Indonesia, menjadi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan selesainya problem-problem yang ada di dunia. Jadi berita bahwa Pak Jokowi itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul akan menjadi Sekjen PBB. Dapat Jokowi ini memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bajingan tolol. Bagi saya dia itu penjahat. Tidak hanya sekedar penjahat di dalam negeri, tetapi dia penjahat internasional, ya. Yo sing ngomong sengit karo Pak Jokowi ini sebenarnya munafik juga sih. Munafik juga. Karena mereka juga merasakan efek dari pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan pada akhirnya di hati mereka sebenarnya mengiyakan. Tapi mereka itu simpatisan partai-partai tertentu. Jadi melu-melu berpolitik akhirnya subjektif, ora objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar bahwa Jokowi diangkat menjadi Sekjen PBB. Waduh, berita luar biasa sekali nih teman-teman ya. Bener nggak sih kabar ini? Yang jelas nih ya, yang jelas jangan sampai lah ya. Jangan sampai anak abah mendengar informasi ini. Karena kalau mereka sampai mendengar, saya takut mereka semua akan cetruk masal. Saya khawatir mereka akan menangis sambil guling-guling. Aduh. Karena selama ini mereka sudah berhalusinasi bahwa abah akan menjadi Sekjen PBB. Tentu teman-teman masih ingat ya pernyataan si Dokter Mangkrak dan kawan-kawan ya. Padahal abah sudah bagus menurut saya menjadi presiden Nepal. Kok masih kalian ini berambisi agar abah menjadi Sekjen PBB? Udahlah, cukup jadi presiden Nepal aja. Tetapi teman-teman ya, saya tidak tahu apakah informasi terkait Jokowi ini benar ataukah tidak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. tonton video sampai selesai ya. Nah, di sini saya hanya ingin mengklarifikasi apakah benar Pak Jokowi itu ditunjuk untuk menjadi Sekjen PBB seperti ini. Kabar gembira, Presiden Jokowi terpilih menjadi Sekjen PBB untuk tahun 2026. Ini menjadi peluang Indonesia, menjadi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan selesainya problem-problem yang ada di dunia. Jadi berita bahwa Pak Jokowi itu dilantik menjadi Sekjen PBB itu berita hoax. Tapi kalau berita bahwa Pak Jokowi itu dilantik menjadi penasehat global, nah itu baru benar. Tapi ada beberapa negara yang mendukung Pak Jokowi itu biar bisa menjadi Sekjen PBB, tapi Pak Jokowinya tidak mau. Kemarin si Tifa mengatakan seperti ini nih. kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul akan menjadi Sekjen PBB. Dapat Ya, kemarin dari gerombolan kalian itu kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ingin menjadi presiden selama 3 periode yang katanya haus jabatan. Nah,
Sedangkan Pak Jokowi sendiri itu tidak mau menjadi presiden selama 3 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Nah, kalau begitu, yang haus jabatan itu siapa coba? Itu si Yohanes Habib Anies Rashid Baswedan itu. Nah, apakah bisa Anies Baswedan menjadi sekjen PBB? Sekjen PBB itu tugasnya adalah seperti ini nih, membantu mendamaikan dunia, membantu perselisihan batas negara, berhak menerima laporan per tahun dari PBB. Kenapa ada negara-negara yang menunjuk Pak Jokowi itu biar menjadi sekjen PBB sejak tahun 2023? Nah, karena satu, keberanian Pak Jokowi ya. Tugas sekjen PBB adalah nih, membantu perbatasan antar negara seperti Pak Jokowi waktu menjabat itu ya. Dia langsung pergi sendiri ke Natuna, dan merebut kembali Natuna ke Indonesia. Sedangkan Freeport di Papua sekarang sahamnya Indonesia itu sudah memasuki 51 mau ke 52%. Nah, selain itu tugas PBB juga bisa mendamaikan antar negara yang sedang berperang, seperti kemarin waktu Rusia itu ada gencatan senjata dengan Ukraina. Nah, di situ Pak Jokowi turun langsung ke Ukraina. Padahal di situ lagi ada gencatan senjata, tapi Pak Jokowi berani itu sehabis dari situ Pak Jokowi ke Rusia menemui Vladimir Putin. Nah, Pak Jokowi membahas biar gencatan senjata itu segera dihentikan, dan ternyata apa? Berhenti juga kan. Coba kalau si Anies Baswedan itu yang menjadi sekjen PBB, dia mau apa coba? Sekarang aja Yaman yang lagi perang di Laut Merah aja Anies cuma plongo-plongo di Jakarta. Nah, kalau Anies Baswedan itu sebagai sekjen PBB, nanti kalau Anies itu disuruh mendamaikan kedua negara yang sedang berperang, nah itu caranya gimana? Mau curhat sama lukisan Bung Hatta? Gagasan utama menghadirkan keadilan. Perekonomian disusun untuk bisa memberikan manfaat pada semua. Yalah, logo. Sampai ya netizen barusan, Mas siapa begitu saya lupa, sampai menyempatkan diri untuk membuat konten yang seperti ini. Ya, memang beredar kabar ya bahwa Pak Jokowi akan diangkat menjadi sekjen PBB. Tetapi kan kabar itu akan gitu ya. Kalau Pak Jokowi menjadi penasehat lembaga ekonomi dunia ya, itu sudah fakta ya. Tetapi kalau menjadi sekjen PBB ini baru proses menuju itu. Karena seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, memang faktanya Pak Jokowi sejak tahun 2002 atau 2003 begitu ya. Pokoknya ya selepas tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden, memang ada beberapa negara yang menginginkan atau berharap Pak Jokowi itu menjadi sekjen PBB. Tetapi mungkin Pak Jokowi masih belum siap, atau mungkin menurut Pak Jokowi kurang mendapat dukungan dari banyak negara, ya kan? Daripada kalah mending nggak mau ya kan? Aduh Abah gimana nih Abah? Aduh Abah. Lanjut. Jokowi ini memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bajingan tolol. Bagi saya dia itu penjahat. Tidak hanya sekedar penjahat di dalam negeri, tetapi dia
seluruh penjahat internasional, ya. Ijazah Jokowi yang dirilis oleh KPU yang ternyata sama dengan ijazah yang selama ini dipersoalkan, ya kan? Nah, ini menjadi semakin terbuka lah kejahatan daripada Jokowi ini, dan oleh karena itu tidak boleh dihentikan, harus dilanjutkan itu. Sebentar Pak ya. Saya ingin mengomentari kata-kata atau kalimat terakhir yang Anda sampaikan. Jangan dihentikan, teruskan. Apanya Pak? Apanya yang jangan dihentikan? Gugatan pengadilan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik ijazah palsu. Emang siapa Pak yang mau menghentikan? Inilah ya. Jadi kebanyakan ya para ternak onta itu orang-orang yang tidak melek informasi. Makanya mereka itu mudah sekali diprovokasi, mudah termakan hoax dan suka menyebarkan hoax. Jadi anak-anak abah ya, anak-anak onta yang EQ-nya agak 78 itu kerjaannya nyebarin hoax. Yang EQ-nya itu cuma 50 kemakan hoax gitu loh. Nggak ada Pak yang mau menghentikan penyidikan. Ya, justru akan dilanjutkan sama Pak Jokowi biar kalian itu mendekam di balik jeruji besi. Ingin tahu pernyataan Pak Jokowi ini Pak ya kan? Halo. Relawan. Pertemuan kita diberikan semangat lah dari beliau gitu kan, untuk membela kebenaran itu ya. Dan kami juga sebetulnya juga seluruh relawan beliau dan teman-teman juga kangen sebetulnya ingin seperti dulu kamu atau apa ya, kadang kita paham kesibukan beliau. Tapi yang jelas perjuangan kita itu terhadap pasukan-pasukan teroris itu ya, kita menghimbau kepada Polda Metro Jaya ya, untuk bisa segera merampungkan ya. Jadi status hukum itu jelas, dan kami yakin segala kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi itu bisa diatasi ya. Jadi tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh gaya-gaya mereka ya, bagaimana plot twist ya, kata-kata dan sebagainya itu dapat dikurangi intinya ya. Yang jelas ya, saya dengan beliau tidak membahas yang lain, cuma kita membahas bagaimana melaporkan juga lah. Teman-teman semua solid ya, relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran itu sangat solid. Kita semua terpanggil ya secara organik lah, tidak diarahkan atau diorkestrasi oleh siapapun, tapi kita berjuang karena hati nurani kita, dan bagaimana kebaikan-kebaikan beliau juga terhadap masyarakat Indonesia itu yang sekarang dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tetap kita dukung penuh, full speed. Nah, semua teman-teman relawan untuk akan bekerja full speed untuk membantu semua kegiatan-kegiatan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Terkait dengan katanya mengantongi salinan ijazah itu, menanggapinya gimana? Saya sih tahu aja. KTK itu mengkonfirmasi bahwa ijazah beliau itu ada, bahwa ijazah beliau itu memang diterbitkan oleh UGM, dan bahwa ijazah dia itu asli karena ada yang legalisir ya. Masalah beliau mengatakan itu plot twistnya beliau, tapi justru itu yang membuat dia makin dan ya, kemudian sasar membuat roadshow di mana-mana dengan Jokowi white paper itu gimana Pak? Saya udah dulu katakan kan, buku itu buku sampah, white paper buku sampah gitu loh ya. Saya sudah sering di TV mengatakan itu. Karena apa? Memang ada data pembandingnya, studi komparatif itu nggak ada. Juga metodologinya juga kan itu isi kebencian kok. Kalau buku itu dibuat dengan unsur-unsur kebencian, ya itu bukan sebuah karya ilmiah. Kan kayak gitu. Klaimnya katanya itu akademis gitu. Akademis dari mana? Coba bisa lihat nggak? Ada nggak seorang akademis ya berbicara itu seperti preman gitu, bubarkan Polri gak gitu, menunjuk petinggi-petinggi, mantan petinggi-petinggi dari kepolisian itu seenak-enaknya itu. Selamat siang, apakah dia merasa hebat? Kan enggak juga. Pak, di satu poin tadi apakah yang disampaikan untuk mempercepat tindak? Bang, agak kena. Oke. Dan satu lagi, tadi sempat disampaikan ke Pak Jokowi untuk segera mempercepat penangkapan. Apakah Pak Jokowi juga setuju dengan hal itu? Kita enggak, cuma saya katakan ya teman-teman ini kemarin ketemu gitu kan. Ya, artinya pertama memang silaturahmi kita, tapi juga menanggapi situasi keadaan perpolitikan, dan kelihatannya kan kita juga di akar rumput ini kan semua sudah gelisah gitu. Ya kan, gelisahnya begini, kok kerjanya lambat gitu. Tapi kita harus menjelaskan kepada grassroots kita bahwa ini bukan kerjanya lambat, memang kerja sangat hati-hati, karena kan begitu banyak barang bukti, begitu banyak yang namanya
apa kita sebut saksi-saksi ya, itu ada 100 lebih saksi-saksi itu, dan juga barang bukti 500-an ya. Nah, masalahnya itu apakah dalam bulan ini akan segera dituntaskan atau tidak. Tapi kalau kami berharap udah nggak ada lagi nih kan, ya artinya sudah mengusir full speed karena kan semua sudah diperiksa. Untuk saksi pelapor itu, saksi ahli apa sudah diperiksa semua. Tinggal kita menunggu adalah gelar perkaranya itu kapan. Dan itu kita kawal terus ya. Walaupun dia mengatakan, wah kita punya novum baru, ya novum baru dari KPU seperti ini, itu kan hak mereka untuk itu. Tapi kalau kita secara akal sehat aja, kalau itu ijazahnya dari KPU, berarti kan sudah lewat dengan screening dan lain-lain. Apalagi ada legalisir dari UGM, ya kan? Di mana dia mau katakan palsu itu? Itu aja sebetulnya. Masalah ijazah itu tunggu aja nanti di pengadilan. Tidak ada kata orang ada mengatakan, wah beliau akan mencabut atau tidak. Ini akan jalan terus. Nah, sudah kan Pak ya? Udah tahu kan Pak? Iya, bener gitu loh. Bahwa Pak Jokowi itu ya tidak mencabut gitu loh, tidak mencabut laporannya. Nggak ada Pak Jokowi itu mencabut laporannya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Pak Jokowi dianggap mencabut laporan. Nggak ada ya. Tetap itu ya, kalian itu nanti semuanya akan bersatu sebagai tersangka gitu loh ya. Yang memang golongan kalian lah yang menginginkan agar kasus tersebut di P21 ya, pemberhentian penyidikan. Bukan Pak Jokowi, paham nggak? Jangan khawatir Pak ya. Ini coba kita lihat lagi video selanjutnya. Jadi kita akan melihat nih, ada laporan terkait masalah dugaan penistaan, terus juga pencemaran nama baik ya yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan yang sudah dilaporkan di Polda. Dan pelapor ini kan termasuk Pak Jokowi di dalamnya, gitu ya, dan juga relawan. Tapi kita melihat sepertinya ini untuk menetapkan tersangka lambat sekali. Makanya kami dari relawan ini mendesak kepada pihak Polda Metro untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih ada kepastian hukum. Karena dengan tidak adanya penetapan tersangka dan Rismond dan Roy Suryo dan Tifa ini teriak-teriak terus di luaran, ini kan menjadi presiden yang tidak baik. Barangkali orang menganggap kemudian tidak adanya penegakan hukum dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itulah kami datang ke sini itu dalam rangka mendorong pihak Polda, ya Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status dari penyidikan untuk menentukan tersangka, kemudian menahan, ya. Karena kita lihat orang-orang ini juga kan berbahaya sekali kalau ada di luar, gitu kan. Negara kan lagi mau membangun, masa kita disuguhkan dengan tontonan yang sama, ya, yang terus sifatnya mau memecah belah dan lain sebagainya, itu yang kita tidak sukai. Oleh karena itu, ya, dalam rangka menuju reformasi kepolisian, Polda Metro Jaya nggak usah takut. Kami dari tim relawan Pak Prabowo Gibran ya akan mengapresiasi langkah-langkah yang akan diambil oleh Polda. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, apa gimana? Dalam kajian Bapak, kira-kira pandangan Bapak, apakah Polda terlalu lambat menurut Bapak atau bagaimana? Karena memang sudah berbulan-bulan, udah hampir setahun. Ya, betul. Kalau menurut saya memang agak lambat ya, karena tadi kan saya sudah jelaskan juga pada saat press conference. Soalnya Bapak tadi agak sedikit tekanan kuat. Ya, kan yang namanya pekerjaan paling berat di dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan menetapkan tersangka itu kan di penyelidikan. Karena penyelidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, ya, terus memeriksa ahli dan lain sebagainya. Ya, dan kalau itu ditemukan dua alat bukti di tingkat penyelidikan, baru dinyatakan naik kepada penyidikan. Artinya apa yang sudah dilakukan di tingkat penyelidikan, ya itu kan kerjaan berjenjang namanya di dalam hukum ini, ya. Karena kenapa? Berarti sudah ditemukan dua alat bukti dan sudah disikapi juga dari dua alat bukti itu siapa pelaku daripada tindak pidana tersebut. Sehingga karena tadi saya udah bilang berjenjang ini, ya, harusnya untuk menetapkan tersangka kan lebih mudah daripada menaikkan status dari penyelidikan kepada penyidikan. Karena kalau penyelidikan dari penyelidikan kepada penyidikan membutuhkan proses yang memang penuh kehati-hatian. Nah, sedangkan kalau menetapkan tersangka
kan alat buktinya kan udah itu juga gitu kan. Dan tadi saya udah katakan bahwa untuk menentukan orang dinyatakan bersalah dan tidak itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti ya gitu. Udah terpenuhi belum? Kalau saya melihat sudah. Karena kenapa? Kan udah naik dari status penyelidikan ke penyidikan. Berarti sudah ada dong 2 alat bukti tadi. Jadi ngapa takut lagi gitu loh untuk menetapkan tersangka gitu ya. Dan saya yakin mungkin Polda bukan takut, mungkin perlu kehati-hatian karena ini memang persoalan besar. Jadi mungkin juga bagaimana supaya nanti kalau itu dilakukan tidak bergejolak. Menurut saya apapun yang dilakukan apapun yang disikapi Roy Suryo dan kawan-kawan apabila ditetapkan tersangka tetap dia akan bergejolak, dia akan tetap tidak menerima, dia akan mengatakan dia tidak bersalah. Ya namanya juga orang-orang yang namanya melakukan kejahatan mana ada yang mengaku bahwa dia benar gitu loh, ya kan? Ya. Jadi menurut saya udahlah ya, nggak usah takut Polda ya dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menentukan langkah berikutnya di mana untuk menetapkan status tersangkanya Desmond, Dipa dan Roy dalam rangka kemudian juga kalau memang dianggap untuk membahayakan kalau dia tetap ada di luar begitu di statusnya tersangka tahan itu. Nah, tuh. Ada 2 alat bukti ya sudah ditemukan, teroris siap ditetapkan sebagai tersangka. Aduh, RRT tidak akan terima kalau dijadikan TSK, pasti ngeles terus ya. Kalau nggak mau dijadikan TSK, mungkin ya T-nya diganti P aja gitu ya. Apa bang? Yaitu PSK. Bercanda. Aduh, ada lanjut. Rakyat kecil koyo aku nek ditakoni, "Lah awakmu po nganu? Percaya apa ora nek Pak Jokowi ijazah palsu?" Lah aku ora peduli ijazah palsu apa asli, aku ora peduli. Sing aku sawang iki kinerjane pas dadi presiden. Kuwi nek menurutku matuk, menurut rakyat kecil kaya aku kuwi matuk. Karena apa? Aku ngrasake dhewe. Yo khususnya pembangunan infrastruktur ya. Ya aku ngrasake dhewe. Dadi mbiyen nggih zamane isih pemerintahane Pak SBY kuwi dalan-dalan lah, dalan khususnya iki ijek elek lah. Tapi bar pemerintahane Pak Jokowi 10 tahun iki kuwi krasa banget kok. Tenan. Yo sing ngomong sengit karo Pak Jokowi iki sebenarnya munafik juga sih. Munafik juga. Karena mereka juga merasakan efek dari pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan pada akhirnya di hati mereka sebenarnya mengiyakan. Tapi mereka itu simpatisan partai-partai tertentu. Jadi melu-melu berpolitik akhirnya subjektif, ora objektif. Nah aku sebagai rakyat biasa sih objektif. Aku membela partai tertentu ora. Pokoknya aku tak sawang sosok pemimpin sing bela rakyat. Yus kui sing tak puji-puji, sing tak junjung yus kui. Aku ora ngelek-ngelek, aku objektif kok. Api, aku ngomong api, elek ngomong elek. Aku ki mencoba jujur sebagai rakyat kecil. Dan ono wong sing ngelek-elek berarti munafik. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman ya, bahwa kalau menurut rakyat ya, termasuk saya misalnya. Ya kalau saya sih masih mempersoalkan terkait legalitas ya, karena itu berhubungan dengan kejujuran gitu ya. Tapi saya meyakini gitu loh bahwa Pak Jokowi itu ya ijazahnya ada asli gitu loh, bukan bohongan, bukan palsu seperti yang mereka tuduhkan. Dan Gibran juga lulus SMA, bukan hanya SMA, lulus S1 coba bayangin ya kan, bisa masuk universitas. Tapi ya kan, nah dianggap tidak punya ijazah SMA ya nggak mungkin lah, bagaimana mungkin di sebuah negara menerima mahasiswa gitu ya, calon mahasiswa tetapi dianggap nggak lulus SMA, gimana ceritanya? lanjut Dengar ini, si ternak onta lagi ngibul alias menggiring opini terus ya tentang analisa Jokowi. saya di VT sebelumnya tentang pertemuan Prabowo dan Jokowi yang dilakukan hari Sabtu kemarin menemui kebenaran, di mana dalam upacara HUT TNI yang terjadi di hari Minggu tanggal 5 Oktober kemarin
ada sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dalam sambutannya saat itu menyebut semua mantan presiden dan wakil presiden, meskipun mantan presiden dan wakil presiden itu tidak hadir. Tetapi nama Jokowi tidak disebut sama sekali, sehingga ini menjadi kebenaran dari analisa saya di VT kemarin bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi adalah berkaitan dengan kepentingan Jokowi yang ditolak oleh Prabowo Subianto. Ada inisiasi yang dilakukan oleh Jokowi untuk memberikan usulan-usulan terhadap Prabowo Subianto, tetapi usulan-usulan itu ditolak oleh Prabowo. Ternak onta yang satu ini selalu berspekulasi, ngarang. Kalau orang Jawa bilang apa, dobol. Ya, nih dia selalu menggiring opini. Ketika HUT TNI kemarin tanggal 5 Oktober ya, Pak Prabowo di situ tidak menyebutkan nama Pak Jokowi. Memang betul ya, tapi si ternak onta ini bilang hanya nama Pak Jokowi saja, mantan presiden yang tidak disebutkan oleh Pak Prabowo. Ya, walaupun semuanya tidak datang, itu tidak semuanya datang mantan-mantan presiden ini, katanya cuma nama Pak Jokowi yang tidak disebutkan. Kuping lu budek? Atau lu memang sedang menggiring opini alias dobol ya? Di situ ya, para denger ini ya, ternak onta. Di situ Pak Prabowo pun tidak menyebutkan nama Ibu Megawati. Ya, dia kan juga mantan presiden. Itu tidak disebutkan juga oleh Pak Prabowo. Coba kamu nyebutin nama Ibu Mega enggak? Cuma nama Pak Jokowi. Saking lu bencinya sama Pak Jokowi. Ya, selalu berspekulasi seperti ini katanya. Ketika Pak Jokowi mengunjungi rumah Pak Prabowo di Kertanegara, terus Pak Jokowi ini memberikan usulan-usulan, terus katanya ditolak oleh Pak Prabowo. Emang lu dengar sendiri omongan mereka berdua? Tidak ada yang tahu omongan mereka berdua ini kecuali mereka berdua dan Tuhan. Jadi lu tuh tidak usah ya berspekulasi, ngarang cerita, dobol ya, sama kayak junjungan lu ya, suka ngibul ya. Sama si biang ternaknya ini, si Anies Rashid Baswedan. Terus kenapa gitu ya? Ketika ada Pak Jokowi sering bertemu ya, terus Pak Prabowo suka datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini juga datang ke rumah Pak Prabowo. Ya, mereka ini berpikiran macam-macam. Wajar mereka berdua ini sering bertemu karena Pak Jokowi ini mantan bos dari Pak Prabowo, juga mantan rival. Sekaligus anak Pak Jokowi ini jadi wakil presiden Pak Prabowo. Wajar kalau mereka ini sering bertemu. Tambah ya, Pak Jokowi ini pernah mengatakan persahabatan kita tidak akan pernah putus. Ingat waktu debat dulu ya. Debat tahun 2000 debat capres tahun 2019. Pak Jokowi pernah mengatakan persahabatan kita ini tidak akan pernah putus ya. Mereka ini berdua adalah sahabat. Baru kali ini ada mantan presiden dan presiden akrab ya. Cuman ya, ternak onta dan ternak kebo ini selalu menggiring opini ya. Semua termasuk ini nih, termasuk manusia satu ini tukang ngibul kayak biang ternaknya si Anies Rashid Baswedan. Ya, jangan kayak dukun lo ya, sering berspekulasi, sering ngarang-ngarang cerita. Katanya usulan Pak Jokowi ini ditolak. Emang lu dengar sendiri omongan mereka berdua ini. Dasar ya, kalau udah benci apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu dipandang negatif oleh manusia satu ini ya. Nanti ya gua akan selalu mengcounter viti-viti lu yang selalu berspekulasi negatif tentang Jokowi ya. Farok ternak onta, denger nih. Ya, memang seperti itu teman-teman ya. Saya tidak mengerti kenapa. Tapi bukan tidak mengerti. Mengerti bahwa anak onta itu cuma dua pilihannya, menyebarkan hoax atau kemakan hoax. Tapi saya tidak mengerti kenapa mereka itu bisanya cuma seperti itu gitu loh. Dan mudah sekali sebetulnya hoaxnya itu dibantah gitu loh. Seperti yang barusan kita saksikan ya, yang sudah dikomentari oleh mbak-mbak berkerudung hitam gitu. Berspekulasi negatif kepada Pak Jokowi, seolah-olah Jokowi itu kemarin bertemu dengan Prabowo, kemudian
Prabowo tidak mengakomodasi ya diskusi atau desakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pertemuan tersebut. Emang kau tahu dari mana? Masa hanya gara-gara tidak menyebutkan namanya saja kau katakan Prabowo tidak mau mengakomodasi kepentingannya Jokowi. Tapi terserah kalian lah ya, terserah kalian mau ngomong apa ya, karena politik dalam berpolitik itu ya semua orang boleh berpendapat gitu, asalkan jangan mencemarkan nama baik. Teruslah ngelindur dan halu ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.